Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu di tema 2, bermain di lingkunganku. Untuk subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran yang ketiga. Kita awali di sini ada bacaan berjudul bermain di taman kota. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan. Salah satunya ayunan. Benny bersama teman-temannya main di taman kota. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain mainan atau bermain ayunan ya. Dari kanan ke kiri ada Lani, Siti, Benny, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Benny berdiri Edo untuk mengayunkan. Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Jadi ini adalah cerita bermain di taman kota atau bermain ayunan ya. Kita akan cari tahu makna kata dari kata yang ada dalam bacaan tadi. Ada beberapa kata di bacaan tadi yang perlu kalian ketahui maknanya. Untuk yang pertama ada kata taman, yaitu kebun yang ditanami dengan bunga-bunga dan tempat yang menyenangkan. Itu merupakan makna dari kata taman. Karena tadi bermain di taman kota ya, jadi untuk taman di sini adalah kebun yang ditanami bunga dan menyenangkan. Kemudian untuk kata kota di sini yang mempunyai makna daerah pemukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat. Itu makna dari kota, jadi merupakan daerah pemukiman dan ini terdiri atas bangunan rumah di mana itu merupakan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat. Itu makna dari kota. Untuk kata selanjutnya yaitu ayunan. Di sini merupakan mainan untuk berayun-ayun. Jadi mainan yang cara bermainnya Mei dan teman-temannya tadi ya duduk, mainannya diayunkan, ada yang mengayunkan dari belakang, kemudian gantian. Bagaimana anak-anak, senangkah kalian bermain ayunan? Sekarang kita akan melakukan pengamatan tentang keragaman benda pada ayunan, kata Bu Guru. Kemudian para siswa menjawab, "Hore!" Nah, jadi di sini kita akan belajar mengamati tentang keragaman benda yang ada atau pada ayunan. Coba kalian amati di sini untuk gambar ayunannya. Ayunan yang untuk bermain anak-anak tadi ya. Kita amati dan kita tuliskan untuk ciri-cirinya atau pengertiannya. Di sini yang pertama ada tali ayunan. Kita perhatikan talinya. Di sini bentuknya panjang, terbuat dari benang yang dililit. Nah, itu jadi panjang, benang yang dililit, dan juga sangat kuat karena tali ayunan ini untuk menahan anak yang bermain ayunan. Jadi harus kuat. Kemudian untuk dari warnanya, di sini berwarna putih, ada hitam, dan ada juga abu-abu. Itu dari tali ayunan. Yang kedua, di sini ada tempat duduk ayunan. Bisa kalian perhatikan untuk tempat duduknya. Bentuknya di sini persegi panjang.
terbuat dari kayu. Dan kalau sesuai dengan gambar ini warnanya berwarna biru ya. Untuk yang ketiga yaitu ada tiang ayunan. Coba kalian perhatikan tiangnya, di sini bentuknya seperti tabung panjang dan terbuat dari besi, juga sangat kuat. Jadi untuk tiangnya lebih kuat ya. Kemudian dari warnanya, kalau kita perhatikan di sini tiangnya berwarna abu-abu ya. Nah, itu beberapa pengamatan yang sudah kita lakukan tentang macam-macam benda yang ada di ayunan atau di mainan ayunan. Dan jelas itu untuk ciri-cirinya juga berbeda. Mei, aku sudah menggunakan 14 sekop pasir. Pasir yang kugunakan ada 2 jenis yang sama banyak. Berapa sekop pasir yang kugunakan masing-masingnya ya? Oh, begini. 14 sekop pasir kita bagi dengan banyak jenis pasirnya, yaitu ada 2. Maka 14 sekop pasir dibagi dengan 2 jenis pasir, sehingga masing-masingnya ada 7 sekop. Karena 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jawab Mei. Jadi ini tadi si temannya Mei ya, mau membagi sekop yang akan digunakan dengan pasir ada 2 jenis yang sama. Maka dengan cara membaginya menjadi 2 ya. Kemudian nih ada contoh soal cerita di sini. Taman kota telah memasok pasir sebanyak 24 truk. Truk yang digunakan ada 3 truk. Semua truk mengangkut pasir sama banyak. Berapa kali masing-masing truk mengangkut pasir? Jadi ini untuk memasok pasirnya ada 24 dan truk yang digunakan ada 3. Berarti kita dengan cara membagi 24 dibagi 3. Kita gunakan di sini untuk pengurangan berulang ya, atau pengurangan berulang sampai bertemu dengan angka 0. Ya, jadi kita gunakan di sini pengurangan. Yang pertama kita kurangi dulu, 24 dikurangi 3. Masih 21. Berarti kita harus kurangkan lagi ya. Yang kedua, 21 dikurangi 3, maka jawabannya ada 18. Kita kurangkan lagi dengan angka 3, 18 dikurangi 3, bertemu 15. Kita kurangkan lagi dengan angka 3, berarti 15 dikurangi 3, bertemu 12. Kita kurangkan lagi 3, masih ada 9. Perlu kita kurangkan lagi ya, 9 kurangi 3, masih ada 6. Kita kurangkan lagi untuk 3, dan kita kurangi 3 lagi. Sudah habis ya, jadi 0. Tapi untuk hasilnya bukan 0. Untuk hasilnya 24 dibagi 3, berarti kita hitung tadi pengurangannya ada berapa kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini 24 dibagi 3 sama dengan 8. Karena pengurangannya sebanyak 8 kali baru bertemu 0. Maka kalimat matematikanya di sini atau KM-nya 24 dibagi 3 sama dengan 24 dikurangi 3 sebanyak berapa kali? 8 kali. Baru bertemu 0. Nah, jadi maka untuk kesimpulannya atau jawabannya di sini 24 dibagi 3 sama dengan 8. Ternyata pas kalian sudah masih ingat ya untuk pembelajaran yang sebelumnya. Jadi masing-masing truk mengangkut pasir sebanyak 8 kali. Contoh berikutnya, ada pengelola taman kota menyediakan 36 ayunan. Jika ada 4 ayunan setiap baris yang berdekatan, ada berapa baris ayunan di taman kota? Jadi ada 36 ayunan dan di sini setiap 4 ayunan di sini setiap baris berdekatan.
Jadi jelas kita bagi lagi ya, di sini ada 36 ayunan dibagi 4 ayunan. Kita kurangkan sampai bertemu dengan angka 0. 36 dikurangi 4 bertemu 32. 32 dikurangi 4, di sini ada berapa? 28 ya. Belum bertemu 0. 28 dikurangi 4, maka jawabannya 24. Dan kita kurangkan lagi 24 dikurangi 4 sama dengan 20. 20 dikurangi 4 sama dengan 16. 16 dikurangi 4 ada 12. 12 kurangi lagi dengan 4 ada 8. 8 dikurangi 4 masih 4. 4 kurangi 4 sudah habis ya, 0. Sudah bertemu dengan angka 0, berarti kita berhenti di sini. Kemudian kita hitung berapa kali pengurangan. Ada berapa kali 1? Baru ketemu 32 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali. Berarti jawabannya 36 dibagi 4 adalah 9, bukan 0-nya ya. Jadi di sini untuk KM-nya atau kalimat matematikanya 36 dibagi 4 sama dengan 36 dikurangi 4 sebanyak 9 kali. Baru ketemu sama dengan 0. Maka jawaban di sini 36 dibagi 4 sama dengan 9. Jadi ayunan di taman kota ada 9 baris. Nah, itu beberapa contoh dari soal cerita yang cara menghitungnya dengan pembagian. Katanya tali ayunan ini ada sebanyak 72 tali untuk menggantungkan ayunan. Ada 9 baris ayunan yang terpisah dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Ada berapa ya banyak ayunan di setiap barisnya? Benar juga ya, kita sudah membagi 2 bilangan. Bagaimana dengan membagi berturut-turut 3 bilangan ya? Jadi di sini kita membagi berturut-turut 3 bilangan. Yang sebelumnya kita ada 2 bilangan. Sekarang kita belajar membagi ada 3 bilangan. Wah, kalau begitu bisa diselesaikan dengan membagi 3 kali itu. Kata Bu Guru, bagaimana caranya Bu? Tanya siswa. Nah, sekarang kita belajar gini. Nah, caranya mudah kok Ananda. Mulainya bilangan 72 dibagi dengan bilangan 9. Hasil baginya dibagi dengan bilangan 2, baru diperoleh hasilnya. Jadi 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan, nah kita bagi dulu yang awal. 72 dibagi 9 bertemu 8. Baru kita bagikan dengan angka yang kedua, yaitu jawabannya tadi 8 ya, berarti 8 dibagi 2. Nah, jadi di sini 8 dibagi 2 ketemu 4. Maka 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 8. Itu diperoleh dari awal tadi ya, 72 dibagi 9. Baru kita bagi 2, maka jawabannya 4. Jadi ada 4 ayunan dalam setiap baris. Itu pembagian 3 bilangan. Ada contoh di sini 14 dibagi 7 dibagi 2. Sama dengan, kita cari dulu dengan cara yang pertama atau depan dulu. 14 dibagi 7. Kalau kalian tidak hafal atau belum bisa menghitung, kita gunakan pengurangan berulang. Ya, 14 dikurangi 7 dulu. Ada 7, masih 7. Kita kurangi lagi dengan 7. 7 kurangi 7 sudah habis ya, sudah 0. Ada berapa kali pengurangannya? Ada 2. Berarti jawabannya adalah 2. 14 dibagi 7 itu sama dengan 2. Nah, baru kita tulis di kolom atau di titik-titik jawaban ini ya. Kita tulis 2 karena kita hitung dulu 14 dibagi 7 yang depan dulu ya. Baru jawabannya kita bagi dengan angka belakangnya atau angka berikutnya, yaitu 2. 2 dibagi 2. Kalian masih ingatkah untuk pembelajaran sebelumnya? Bilangan kalau dibagi bilangan itu sendiri maka jawabannya adalah 1. Nah, jadi 2 dibagi 2 sama dengan
Ya. Nah, anak-anak, ini untuk pembelajaran yang ketiga. Selamat bertemu nanti di pembelajaran yang keempat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.